Shalom saudara-saudaraku, kembali lagi kita di dalam ibadah penantian Roh Kudus pada malam hari ini. Biarlah kita menyiapkan hati dan juga kehidupan kita untuk diisi penuh dengan kebenaran Injil firman Tuhan dan juga urapan kuasa Roh Kudus, agar kita dapat melangkah di dalam seluruh kehidupan kita menjadi saksi, menjadi terang, dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada malam hari ini. Di dalam ibadah kita menanti kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Yang merindu
Seperti lagu pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus bagi kami semua di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu itu kami terima. Dan kami menjadi umat yang bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan Tuhan kami terlelap di dalam segala Tuhan kemalasan kami. Terlelap dalam segala beban-beban kehidupan kami. Tapi biarlah kami mau bangkit di hadapan-Mu. Kami mau berdiri tegak, memuji, memuliakan nama-Mu. Oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu terlebih besar dari segala masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Bentengi dan pagarilah hati dan pikiran kami, agar di dalam ibadah ini Tuhan, kami dapat mengikutinya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau rasakan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di dalam ibadah kami. Terlebih tempat di mana kami beribadah, rumah di mana kami beribadah. Kami mau bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami saling bergandengan tangan. Mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, dan menikmati firman-Mu. Jamahlah kepada setiap kami. Terlebih ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Layakkan kami untuk berglori, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang maha kudus. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Biarlah di dalam ibadah ini kami merasakan urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadir. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga tetangga kami, daerah depan, belakang, kanan, kiri, bahkan sejauh kuasa kasih-Mu ya Tuhan melawat kepada daerah di mana kami tinggal. Kami rindu. Biarlah saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami menerima kabar, mendengar kabar bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kabar keselamatan itu juga mereka terima, sehingga mereka berbalik, bertobat dan menjadi percaya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah siap menerima pengurapan yang daripadamu. Dan biarlah hati nurani yang baik Tuhan hadirkan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Biarlah saudara-saudara, Roh Kudus senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita merasakan kasih-Nya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus-Nya senantiasa membangkitkan kehidupan kita. Bahkan keluarga kita, bahkan sebanyak-banyaknya jiwa menerima urapan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga keselamatan itu bukan hanya bagi kita semua, tapi bagi semua orang yang mau mengenal dan menjadi percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita dengan lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus.
Biarlah urapan kuasa Roh Kudus tetap hadir dalam kehidupan kita, bahkan kita terima. Sebab Roh Kudus adalah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran Injil firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa kebenaran Injil firman Tuhan. Kebenaran Injil firman Tuhan yang senantiasa menaungi dan juga memenuhi kehidupan kita. Kita angkat pujian kita dengan lagu Tuhan Aku Rindu. Kami rindu Engkau. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu telah kami terima ya Tuhan Yesus Kristus. Terlebih di pertengahan ibadah kami akan mendengarkan kebenaran Injil firman-Mu. Perbaharuilah terlebih dahulu seluruh kehidupan kami. Tanggalkanlah dari segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Biarlah ketika firman itu ditaburkan,
Kami membawa bejana kehidupan kami untuk Engkau isi dengan kebenaran Injil firman-Mu. Terlebih biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu kami terima dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kami buka Tuhan telinga kami dan kami mohonkan kiranya telinga kami seperti telinga seorang murid yang mau mendengar, yang mau diajar dari kebenaran Injil firman. Mohon kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu, yaitu kepada hamba-Mu yang akan memberitakannya kepada kami pada malam hari ini. Biarlah terlebih dahulu Engkau yang berkata-kata, Engkau yang terlebih dahulu mengajari di dalam kehidupannya. Untuk apapun yang disampaikan dari kebenaran Injil firman, biarlah terlebih dahulu firman itu merema di dalam hati dan pikirannya, menjadi ingat-ingatan, agar ya Tuhan segala sesuatu yang disampaikan, biarlah semuanya hanya berasal dari kebenaran Injil firman-Mu. Kami buka bejana kehidupan kami buka Tuhan hati dan pikiran kami untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBS Baladewa yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pada sore hari ini, di mana kita akan segera memperingati hari Pantekosta atau hari turunnya Roh Kudus ya pada waktu itu. Walaupun kita tahu kalau di zaman sekarang Roh Kudus bisa turun kapanpun ya, kapanpun Tuhan berkehendak, kapanpun Roh Kudus berkehendak, dia bisa turun dan memenuhi kita. Tetapi ini adalah momen yang spesial. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang-orang Kristen ya di seluruh dunia ini bersama-sama ya bersatu hati berpuasa, berdoa untuk meminta kuasa pencurahan Roh Kudus gitu ya terhadap kita. Nah, ini momen yang spesial gitu ya. Jadi kita nggak sendirian, kita begitu banyak ya umat Kristen seluruh dunia ini bersatu untuk bersama-sama menantikan memperingati hari Pantekosta ini. Dan sebenarnya memang Bapak Ibu Saudara ini hal yang sangat penting ya, ketika kita melayani Tuhan harus memiliki karunia-karunia itu. Dan memang Tuhan mencurahkan begitu banyak kuasa karunia-karunia Roh Kudus ini ya kepada orang-orang percaya termasuk kita hari ini gitu ya. Dan kita harus tahu nih karunia kita apa sih gitu kan. Kalaupun hari ini kita belum punya karunia itu, kita merasa, oh aku kok nggak punya karunia ya, aku kok belum punya. Ini momen yang tepat untuk bersama-sama kita berdoa, memohon, meminta biar Tuhan ya, agar Tuhan mencurahkan karunia-karunia kepada kita gitu ya. Dan kita akan melihat gitu ya, begitu luar biasanya kuasa Tuhan ya, memberikan karunia kepada kita. Kita akan melihat juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Tetapi sebelum kita meminta, sebelum kita memohon Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita, ada baiknya kalau kita mengerti dulu sebenarnya apa sih tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia itu gitu ya. Kenapa enggak Tuhan sendiri yang turun ya ke dunia lalu menyelesaikan semuanya, tetapi Tuhan lebih suka, Tuhan lebih berkehendak untuk kita memiliki karunia-karunia. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, dan mengapa juga Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda pada setiap orang. Sebenarnya tujuannya apa? Sebenarnya manfaatnya apa gitu ya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita buka ya di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 gitu ya. Jadi tema ibadah pada sore hari ini saya akan mengambil sebuah tema yaitu berbeda karunia, bersatu melayani gitu ya. Jadi meskipun kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi kita akan dan seharusnya bersatu untuk melayani Tuhan. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di 1 Korintus ya, yang ke-12 ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu Saudara boleh baca di ayat yang sudah saya sediakan ya, di layar HP Bapak Ibu Saudara atau di layar laptop Bapak Ibu Saudara yang apapun yang Bapak Ibu Saudara pakai pada sore hari ini.
Kita akan baca bersama-sama dari ayat 4 sampai ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berbuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya. Bapak Ibu Saudara, kenapa ini begitu penting untuk disampaikan pada sore hari ini? Karena memang sering kali ya pada dasarnya manusia ini ketika terjadi perbedaan, ketika dia mendapat sesuatu dan berbeda dengan temannya, pasti akan berpikir, kenapa aku berbeda? Apakah Tuhan lebih sayang ke dia daripada ke saya gitu ya? Jadi pernah ada, ini ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah punya teman gitu ya. Saya pernah punya teman, ini seorang pengawas gitu. Dia membawahi beberapa staf gitu ya. Dia membawahi beberapa stafnya, dan di situ ya suatu hari ya, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi suatu hari mereka mendapat kenaikan gaji gitu ya. Mereka dapat kenaikan gaji, staf-staf ini gitu ya. Terus mungkin mereka saling bertukar informasi, oh aku dapat gaji sekian, oh aku dapat gaji sekian gitu kan. Nah, setelah mereka bertukar informasi, stafnya ini, pekerjanya ini ya, mereka orang-orang produksi gitu. Kemudian dia datang pada teman saya ini, yang dia pengawasnya gitu. Kemudian dia protes, Pak, kok bisa ya? Kok bisa orang ini lebih gede gajinya daripada saya? Teman saya nanya, lah memang berapa selisihnya? Pada waktu itu sekitar tahun 2014, 2013, ternyata selisihnya itu hanya, kalau saya nggak salah Bapak Ibu Saudara, saya nggak salah ingat, itu sekitar 200 atau 300 rupiah saja seharinya. Nah, dia protes, harusnya saya sama dong gitu dengan teman saya ini. Nah, teman saya ini berpikir kalau HRD sudah menentukan seperti itu, ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus, dan mungkin teman saya memang tahu pertimbangan apa yang dilakukan oleh HRD ini. Pasti kan ada komunikasi antara HRD dengan teman saya sebagai pengawas gitu ya, karena dia yang mengawasi kinerja karyawan ini. Dan ternyata memang terjadilah selisih itu gitu ya. Tetapi dia tidak bisa merubah itu gitu ya, karena ini sudah dirapatkan, ini sudah ditentukan, jadi dia nggak bisa serta-merta merubah itu. Akhirnya teman saya ini punya ide gitu. Ya sudah, kalau kamu nggak mau gajimu lebih rendah daripada temanmu ya, meskipun hanya 300 perak pada waktu itu, 300 ke 400, ya sudah, gini aja. Setiap hari aku akan ngumpulin 400 rupiah, nanti setiap bulan akan aku kasih ke kamu. Dan itu benar, dalam 1 bulan pertama dia kumpulkan dan dia kasih ke stafnya ini, ke karyawannya ini. Dan mungkin karyawannya juga malu juga ya, cuma uang segini kok ngapain, akhirnya dia berpikir sendiri, udah nggak usah lagi Pak, biarin. Nah dari sini saya melihat memang pada dasarnya ini bukan masalah nilainya mungkin yang sebenarnya memang nggak seberapa, tetapi perbedaan itu selalu menimbulkan kecemburuan tersendiri di hati manusia, dan itu menurut saya itu manusiawi Bapak Ibu Saudara, itu sangat manusiawi. Tetapi ketika kita berhadapan dengan karunia yang dicurahkan Tuhan, kuasa yang dicurahkan Tuhan, ya memang kita tetap nggak bisa milih gitu ya. Kita nggak bisa milih karunia apa yang Tuhan beri ke kita. Mungkin kita diberi kelonggaran untuk meminta, kita diberi kelonggaran untuk
berdoa meminta karunia itu, tetapi kan tetap saja itu benar-benar seutuhnya itu hak prerogatif Tuhan gitu ya. Itu kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa ganggu gugat gitu ya. Ini Tuhan loh yang sudah menentukan gitu ya. Tetapi kita akan mulai melihat sejenak Bapak Ibu Saudara. Ini adalah karunia-karunia yang mungkin kita temui gitu ya. Kita masih temui di kehidupan kita sehari-hari dalam pelayanan kita. Ini mungkin kita temui di sini. Bapak Ibu Saudara akan melihat ya. Jadi ada rupa-rupa karunia dan pelayanan gitu ya. Di situ ada berkhotbah, di situ ada pemusik, di situ ada mengajar, di situ ada bernubuat, pemimpin pujian, pengajar sekolah minggu, pengajar pendoa, membagi bantuan, memasak dan lain-lain gitu ya. Dan masih banyak lagi karena memang karunia-karunia itu begitu banyak gitu ya, dan gak akan muat di dalam PPT yang saya bikin ini, dan gak akan muat meskipun ditulis di kitab manapun gitu ya, akan sebesar apa, karena begitu banyak kuasa-kuasa karunia-karunia yang dicurahkan Tuhan kepada orang percaya gitu ya. Tetapi kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, dari karunia-karunia ini Bapak Ibu Saudara mungkin sudah punya yang mana ya, mungkin sudah punya yang mana gitu ya, atau nggak ada di sini nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu Saudara lihat karunia yang Bapak Ibu Saudara pengen miliki. Contoh bernubuat, wah kayaknya aku kalau bisa bernubuat keren gitu ya. Kayak kalau orang Jawa bilang tuh ngerti sak durunge winarah gitu ya. Jadi tahu sebelum itu semua terjadi tuh udah tahu ini karunia bernubuat. Kayaknya keren deh. Aku pengen punya karunia bernubuat, atau pengen menjadi pemimpin pujian gitu. Wah, aku kayaknya pengen jadi pemimpin pujian yang bagus gitu, yang ketika aku menyanyi ya jemaat itu langsung tanpa diperintah, tanpa dikode, dia mengalir gitu, masuk dalam hadirat Tuhan gitu. Ini luar biasa gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan, adakah satu karunia itu lebih tinggi dari yang lain, atau ada satu karunia yang lebih rendah daripada yang lain? Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan dari rupa-rupa karunia dan pelayanan yang ada ini. Adakah penerima tamu itu karunianya lebih rendah dari berkhotbah? Ini coba kita renungkan ya. Apakah itu lebih rendah? Ataukah pemusik itu karunia yang lebih tinggi dari memasak? Gitu ya. Jadi ini ada sebuah lelucon juga ya, ini intermezzo aja. Jadi dulu dosen saya pernah katakan kalau pengkhotbah itu nggak laku di surga. Kenapa? Karena yang berkhotbah nanti ya Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Yang laku apa pemain musik, karena semua bermain musik dan memuji-muji Tuhan saja. Jadi pemimpin pujian dan pemain musik ini yang akan laku. Kalau berkhotbah nggak laku lagi di surga katanya, karena Allah sendiri yang berkhotbah. Jadi ini hanya intermezzo aja. Tetapi ketika kita hidup sekarang dalam dunia pelayanan, kita memandang apakah ada satu lebih tinggi daripada yang lain, kira-kira Bapak Ibu Saudara? Ada nggak? Adakah bernubuat itu lebih tinggi dari berkhotbah? Ataukah pendoa itu lebih rendah daripada pengkhotbah? Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kotak-kotak ini lebih tinggi dan lebih rendah, ini lebih mulia dan ini enggak, itu sebenarnya diciptakan oleh pikiran manusia itu sendiri. Karena Tuhan memberi itu ya nggak ada ini lebih rendah, ini lebih tinggi, itu nggak ada. Karena masing-masing memiliki karunia itu saling melengkapi. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua satu gereja gitu ya, karunianya berkhotbah semua. Lalu kalau kita selesai ibadah, siapa yang mau masak gitu? Atau waktu ibadah siapa yang mau memimpin pujian? Kalau semua itu karunianya pemusik, kemudian siapa yang berdoa? Kalau semuanya bernubuat, lah siapa yang akan memberikan pengajaran gitu? Cuma bernubuat, tapi nggak ada pengajaran, nggak ada bagian yang mengimplementasikan, mengaplikasikannya ya, mengajarkannya kepada jemaat. Nah, apakah itu berguna? Tentu tidak. Karena semuanya ini semua sudah ditakar sama Tuhan. Seperti kita balik sebentar ya ke ayat yang sebelumnya, kita akan melihat ya. Jadi dikatakan ini dari mulai ayat 7 ya sampai ke bawah. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan
penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ada yang diberi hikmat, ada yang diberi pengetahuan, kemudian ada yang diberi iman, ada yang diberi karunia menyembuhkan, ya. Dan semuanya masing-masing diberi sesuai kapasitas yang itu ya Tuhan sendiri yang tahu gitu ya. Kita nggak bisa tahu kenapa Tuhan beri ini, kenapa Tuhan beri itu. Kita nggak bisa tahu gitu Bapak Ibu Saudara. Ya ini yang seringkali kita perlu menginsafi gitu. Kita perlu memahami kenapa aku diberi karunia ini. Atau hari ini Bapak Ibu Saudara malahan belum tahu karunianya apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kemarin dapat sebuah kesaksian yang cukup menarik gitu ya. Buat saya itu sangat memberkati. Kenapa? Jadi ada teman pendeta dari Papua, ada seorang jemaatnya itu, seorang ibu-ibu gitu ya. Diminta pendetanya ini, teman saya ini untuk, ayo kamu melayani dong. Gitu. Tapi dia berkata, saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain Pak Pendeta. Saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa menyanyi, suara saya jelek, gini-gini. Dengan segala cara dia jelaskan gitu ya. Intinya dia nggak bisa melayani karena nggak ada apapun, menurut dia nggak ada apapun yang berarti gitu ya dari dia yang bisa dia persembahkan untuk pelayanan itu. Dia ngerasa nggak ada sesuatu yang berarti gitu, sesuatu yang oke gitu ya maksudnya. Tetapi kemudian teman saya pendeta ini katakan, oh tapi ibu punya senyum termanis yang saya tahu gitu ya. Ibu punya senyuman yang sangat manis yang ketika orang melihat itu, yang tadinya malas ke gereja, tiba-tiba ketika lihat senyum ibu, orang jadi semangat, jadi ikut senyum, jadi ikut tertawa gitu ya. Kemudian, oh iyakah Pak Pendeta? Iya gitu. Kemudian dia hari ini melayani sebagai aser penerima tamu, dan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menjadi aser, itu banyak orang ya, beberapa jemaat itu datang hanya karena mendengar keramahan si aser ini. Oh ini ramah sekali loh, di sana kita disambut baik gitu. Jadi ternyata karunia yang dia pikir itu nggak berharga gitu ya, nggak ada artinya. Ada hamba Tuhan yang melihat, oh ini sangat berarti loh, dan ternyata memang sangat berarti. Jadi senyuman itu bisa membawa orang masuk ke gereja untuk bertemu Tuhan. Nah, ini luar biasa gitu ya. Jadi ternyata tidak ada karunia yang lebih rendah dari karunia yang lain, atau karunia lebih tinggi daripada karunia yang lain, itu nggak ada. Semuanya Tuhan beri sesuai takaran, sesuai kapasitas kita masing-masing. Gitu ya. Boleh nggak kita minta karunia itu? Boleh. Tetapi kalau Tuhan nggak kasih gimana? Ya sudah gitu ya. Dengan apa yang kita miliki hari ini, ya itu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dan kita akan lihat ya Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat nah, jadi bagaimana sekarang Bapak Ibu Saudara sikap kita ya dalam menghadapi perbedaan karunia ini gitu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat 4 dan 6 tadi, kita harus menyadari bahwa meskipun berbeda karunia, tetapi satu roh, satu Tuhan, dan satu Allah. Ini ada di ayat keempat sampai dengan ayat ke-6 gitu ya. Jadi di ayat 4 sampai 6 ini kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita menyadari bahwa ternyata walaupun kita diberi karunia-karunia yang berbeda, tetapi itu semua diberikan oleh satu roh, oleh satu Tuhan, oleh satu Allah gitu ya, yang kesemuanya adalah satu gitu. Jadi Tuhan inilah, Allah inilah yang memberikan karunia-karunia itu kepada kita. Nah, sebenarnya apa tujuan utama Tuhan memberi karunia itu? Ya kita akan lihat tujuan utama Tuhan itu adalah untuk kepentingan bersama. Itu ada di dalam ayat 7 dan ayat 11 gitu ya. Kepentingan bersama ini apa gitu ya. Dan ternyata di situ kita akan lihat kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 14 ayat 12 dan Efesus 4 ayat 12, kepentingan bersama ini ya membangun tubuh Kristus ini loh, jemaat itu sendiri gitu ya. Ini adalah kepentingan bersama yang Tuhan mau kita untuk hidup membangun ini gitu ya. Jadi kita diberi karunia untuk berkhotbah, kita diberi karunia untuk memasak, kita diberi karunia untuk memuji Tuhan, untuk bermain musik. Itu semua tujuannya hanya satu, ya, yaitu untuk membangun tubuh Kristus ini. Dan ini yang seringkali orang kesampingkan gitu ya, karena dia hanya melihat bahwa oh, aku
pengen karunia berkhotbah. Kenapa? Karena dilihat orang loh di atas mimbar itu loh. Aku ingin karunia pemimpin pujian. Kenapa? Oh keren loh, nanti semua orang dengar suaraku yang indah ini gitu ya. Dan itu bukan motif utama yang Tuhan mau. Karena tujuan utama adalah membangun jemaat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah berpikir satu karunia itu lebih rendah dari yang lain. Karena satu karunia yang diberikan Tuhan itu kalau kita manfaatkan dengan baik, itu akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Yang mungkin bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan gitu ya. Termasuk tadi ya, kesaksian teman saya pendeta tadi. Hanya karena ibu ini punya senyum yang termanis gitu ya. Ternyata itu bisa membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, masuk dalam gereja Tuhan. Ini betapa ini sangat indah gitu ya karunia itu. Sangat luar biasa ketika kita memiliki karunia, kita mengerti tujuannya, kita mengerti bagaimana menggunakannya. Ini akan menjadi karunia yang luar biasa dan saya percaya Tuhan sangat suka dan berkenan dengan orang-orang yang seperti ini, yang ketika dia diberi karunia, dia kembangkan itu, dia latih itu dengan luar biasa untuk menjadi sebuah alat untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diberi karunia, ini sangat penting dan harus saya sampaikan adalah Bapak Ibu Saudara tidak secara otomatis akan menjadi seseorang yang ahli dan profesional di situ. Dan perlu, sangat perlu untuk latihan. Itu penting gitu ya. Saya dulu memang meminta karunia untuk berkhotbah dan WL itu saya minta Bapak Ibu Saudara. Dulu saya minta. Tapi apakah serta-merta langsung saya bisa khotbah dan bisa WL, worship leader atau pemimpin pujian? Enggak. Saya harus latihan. Saya harus rela latihan vokal gitu ya. Do re mi fa sol la si do terus. Latihan nembak nada gitu ya. Saya berkhotbah juga latihan khotbah di depan anak-anak, umur balita, di depan orang-orang tua, di depan remaja. Itu perlu latihan. Apakah langsung bisa? Enggak. Itulah kenapa banyak hal yang akhirnya saya evaluasi dan karunia itu menolong saya untuk menguasai segala hal yang tadi mungkin kurang gitu. Dan sampai hari ini pun saya tetap mengevaluasi. Saya sering melihat rekaman saya ketika saya menjadi pemimpin pujian atau rekaman saya ketika saya berkhotbah, saya sering lihat kayaknya ada salah di sini. Kayaknya yang bagian sini kurang deh. Harusnya ditebelin yang bagian sini gitu. Itu saya selalu lihat gitu ya. Dan meskipun ya saya melayani pemimpin pujian tiap minggu gitu ya, tiap bulan, bukan tiap minggu ya. Dan bahkan dalam event-event itu, saya bukan berarti walaupun saya udah tahu lagunya sama sekali nggak latihan. Nggak gitu, saya tetap latihan. Minimal rehearsal gitu ya. Kita dengerin bersama, kita cari kuncinya, kita latihan masuknya, kita latihan mungkin bridgingnya, singkup-singkupnya, kemudian latihan endingnya, supaya apa? Supaya kita punya feeling yang sama. Karena saya pernah mengalami juga Bapak Ibu Saudara, ketika saya memimpin pujian ya dalam sebuah KKR siswa gitu ya. Dan kebetulan kami pakai lighting, pakai smoke gitu ya, pakai asap-asap itu. Dan pakai lampu follow ya. Jadi lampu depan penonton tuh mati. Kita disorot lampu follow dari arah jemaat ke arah kami, bukan penonton ya, ke arah jemaat kepada kami, siswa-siswa kepada ke arah kami, yang membuat seluruh tim musik saya gak bisa lihat kode-kode yang saya berikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, menariknya inilah kuasa Tuhan juga. Dari awal sampai akhir, kita semua punya feel yang sama gitu. Saya pikir mereka lihat kode saya. Ternyata dari awal sampai akhir, mereka sama sekali nggak bisa lihat kode saya. Kenapa? Karena begitu terangnya lampu. Tapi tidak ada satu kesalahan sedikit pun. Tidak ada yang harusnya balik first, kemudian saya masuk ref. Nggak ada. Nggak ada ketika saya ulang ref 2 kali, tapi mereka malah kasih melodi. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena latihan. Karena kami sepakat gitu ya. Dengan talenta kami masing-masing, saya memimpin pujian, teman-teman main musik, ada yang main keyboard, main drum, main gitar gitu. Kami sepakat untuk memakai karunia kami dengan baik. Akhirnya ketika kita munculkan itu, yaitu memuliakan nama Tuhan gitu ya.
Begitupun ketika berkhotbah, gitu ya. Saya perlu belajar, saya perlu baca, gitu ya. Dan itulah gunanya ya, kita baca khatam, kita baca urut, kita baca belajar per kitab, itu gunanya untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan ini, untuk saya berkhotbah ini, saya perlu tahu. Sebelum saya khotbahkan kitab 1 Korintus ini, saya sudah menggali 1 Korintus ini. Gitu ya. Bahkan satu kitab, bahkan seluruh Alkitab saya sudah baca. Saya sudah gali beberapa bagiannya secara mendetail gitu ya. Kitab Yosua, kitab Roma, kitab Yakobus, kitab Efesus, Kolose gitu ya. Yohanes 1 2 dan 1 Yohanes gitu. Semuanya pernah saya gali dan saya temukan ini sebuah benang merahnya. Akhirnya ketika berkhotbah, saya mau ambil ayat dari manapun, saya akan ingat, oh bagian ini gini, oh bagian ini gini. Akan saling melengkapi. Jadi karunia itu tidak hanya secara otomatis kita dapat, kemudian otomatis kita jago, kita profesional. Enggak, perlu latihan gitu ya. Dan justru ini yang menjadi sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai kita diberi karunia ya, seumpama kita minta nih karunia pemimpin pujian, pemain musik, minta karunia berkhotbah di tahun 2025 ini dan kita nggak pernah belajar. Jadi dari tahun 2025 sampai 2045 nggak ada peningkatan, gitu-gitu aja. Nah ini namanya kita nggak bertanggung jawab dengan karunia yang kita minta. Kita nggak bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan berikan gitu ya. Dan itu harus diubah mindsetnya gitu ya. Tetapi pun kita juga harus memiliki kesadaran bahwa kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Karena nggak ada karunia yang lebih tinggi, nggak ada karunia yang lebih rendah. Itu semua untuk membangun tubuh Kristus ini loh. Ya. Untuk membangun jemaat Tuhan ini loh. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca kelanjutan ayat itu, ini berbicara tentang tubuh Kristus yang walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini yang perlu diingat. Ini yang perlu direkam ya di dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita dalam melayani Tuhan ini juga nggak main-main, nggak sembarangan. Kita udah minta karunia tapi nggak diasah. Kita belum punya karunia, kita minder. Lah ini gimana gitu loh. Ini karakter yang nggak baik menurut saya. Dan bahkan menurut firman Tuhan gitu. Jadi kita harus gimana dalam memandang perbedaan, dalam memandang karunia ini? Ya kita harus memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang indah. Tuhan telah berikan ya kepada kita untuk kita saling melengkapi. Tetapi kemudian ketika kita sudah diberi ya, gunakan karunia itu dengan sebaik-baiknya, diasah gitu ya. Jangan dari tahun ke tahun gitu terus gitu ya. Bapak Ibu Saudara harusnya melakukan evaluasi. Gitu. Saya terhadap diri saya sendiri pun gitu. Jadi saya ngomong gini, bukan berarti saya nggak pernah melakukan itu. Kadang kita bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Tetapi saya melakukan. Oleh karenanya saya bisa ngomong. Saya selalu melihat, oh saya kalau khotbah gini tuh kadang ngomongnya patah-patah ya. Kadang nggak enak didengar. Saya perbaiki itu. Patahannya harus yang pas dong. Jangan yang gantung gitu ya. Karena kalau intonasinya gini nggak bagus deh. Saya selalu lakukan itu. Dan bahkan dulu ketika saya kuliah, kami diberikan form untuk orang menilai khotbah saya. Yang jelek ya bilang jelek, yang bagus ya bilang bagus. Harusnya seperti itu gitu ya. Dan itu adalah cara kita bertanggung jawab terhadap karunia gitu ya. Jadi meskipun kita sudah diberi, ya harus tetap diasah. Termasuk karunia-karunia yang lain, karunia bernubuat, karunia mengartikan bahasa roh, karunia berbahasa roh, sebenarnya banyak sekali ya karunia-karunia. Tetapi yang pasti kita perlu memandang satu dengan yang lain itu sama sebagai karunia yang dicurahkan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus benar-benar memanfaatkan itu dengan baik untuk membangun tubuh Kristus ini loh. Untuk menyatukan ini loh. Hal yang Tuhan mau tuh itu. Jadi tujuan utama itu untuk kepentingan bersama ini. Yaitu pembangunan jemaat Tuhan. Gak ada yang lain. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita meminta karunia, kita diberi karunia, tetapi kemudian motivasi kita berbeda, ya ini harus diperbaiki, harus dievaluasi. Jadi sangat penting untuk kita itu terus mengevaluasi diri, ini bagian yang sangat penting. Karena ketika saya perhatikan, banyak orang bisa melakukan berbagai hal, tetapi kemudian tidak mengevaluasinya, gitu. Nggak mau lihat, puas dengan apa yang ada, gitu. Padahal apa yang ada itu belum tentu oke gitu.
Mungkin buat kita udah oke, tapi buat orang belum oke. Makanya selalu biasakan melihat hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kalau dulu saya diajar ya, ketika saya belajar fotografi, ketika saya belajar videografi, saya diajarkan sama mentor saya ini, bagus. Kamu harus melihat video-video yang bagus, kamu harus terbiasa melihat foto-foto yang bagus. Kenapa? Ketika kamu melihat video-video yang bagus, kamu melihat foto-foto yang bagus, sense-mu itu akan keluar. Sense of art itu tentang seni yang keren tuh kayak apa, seni yang bagus tuh kayak apa, itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu saya lakukan. Saya melihat, oh kalau foto tuh yang gini ya, yang keren ya. Saya melihat saya punya beberapa uh, idola ya dalam fotografi. Saya punya beberapa idola. Saya melihat cara mereka memfoto walaupun ini beda genre gitu ya. Saya tahu yang bagus tuh yang kayak apa. Warna yang bagus tuh perpaduannya yang kayak apa. Video juga gitu. Saya pernah bikin video klip dari dari HP saja gitu ya. Kemudian saya kasihkan orang dan dapat dapat kritik gitu ya dari orang tersebut. Tapi saya seneng gitu ya. Saya dikritik. Ini lagunya bagus gitu. Tetapi movingmu, gerak kameramu ini kamu terlalu mau menonjolkan ini loh, aku bisa gini. Padahal nggak perlu gerak yang kayak gini. Lagu ini udah terlalu bagus, harusnya kamu memunculkan karakter lagu. Saya dikritik sedemikian rupa begitu. Tapi saya seneng gitu ya. Oh ternyata gitu ya video yang bagus, video klip yang keren tuh kayak gitu ya. Dan saya jadi belajar gitu ya. Jangan kita menjadi anti kritik terhadap terhadap apa yang kita lakukan ini. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang anti kritik, itu dia nggak akan kemana-mana, nggak akan bertumbuh jadi apapun. Ya hanya akan jadi baik menurut pemikirannya sendiri. Padahal dia belum jadi apapun gitu ya. Belum jadi apapun. Jadi baik menurut dia juga di mata orang belum tentu baik juga. Dan ini yang perlu untuk kita lakukan gitu ya. Dalam kita uh, mengimplementasikan, dalam kita mengaplikasikan karunia-karunia yang Tuhan beri kepada kita, harus dilakukan dengan baik gitu ya. Tanpa memandang ini lebih rendah kok makanya aku lakukan ya semau-mauku aja. Enggak. Ketika Tuhan percayakan kita sebuah karunia, sebuah pelayanan, Tuhan punya punya rencana yang besar di situ. Dan kalau kita bisa tangkap rencana itu akan menjadi sesuatu yang besar. Ini yang harusnya karakter-karakter yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan. Saya ada satu kesaksian lagi Bapak Ibu Saudara sebelum kita tutup firman Tuhan pada sore hari ini ya. Jadi ada sebuah kesaksian gini. Ketika saya bekerja, ya, ketika saya masuk dalam kementerian ini, hal yang paling saya bingung adalah pada awal itu tidak ada training yang mengkhususkan saya untuk seperti semacam tutorial untuk bagaimana saya harus menjalankan jabatan ini. Dan akhirnya saya mencari sendiri sebenarnya jabatan ini uraian tugasnya apa, sebenarnya apa saja harus dilakukan. Kemudian saya hanya melakukannya saja. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Ini saya sampaikan bukan hanya untuk sebuah sebuah kesombongan saya, bukan. Justru ini menjadi kesaksian hidup saya. Ketika saya mencari sendiri kemudian saya lakukan seperti apa yang tertulis. Padahal ini baru apa yang tertulis ya, belum melebihi dari itu. Tetapi orang sudah memberikan banyak sekali apresiasi, bahkan bukan dari uh, bimas saya sendiri, bukan dari saya di bimas Kristen gitu. Apresiasi itu muncul dari bimas Islam, dari orang-orang di bimas Katolik, semua mengakui gitu ya. Kok bisa kamu temukan itu? Dan saya juga berpikir, ya saya juga nggak tahu. Saya hanya mau mengerjakan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan beri itu hikmat itu. Akhirnya saya bisa mengerjakan hal itu dan itu menjadi suatu prestasi yang dilihat gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara boleh cek ya, boleh cek teman-teman saya ya, supaya jangan hanya ini jadi klaim sepihak dari saya gitu. Boleh sangat sangat boleh dicek. Dan saya malah seneng gitu ya. Karena apa yang saya lakukan ini benar-benar saya merasa bangga ya. Tuhan begitu luar biasa bekerja di dalam kehidupan saya gitu. Sampai suatu hari saya pernah ketemu dengan Ibu Dirjen. Ibu Dirjen ini adalah atasan saya yang paling tinggi gitu ya.
eselon 1 ketemu saya, Ibu Dirjen nanya saya, "Bagus, ternyata kamu orang Solo ya?" "Oh, betul Ibu." "Oh iya, kemarin saya ke Solo," gitu ya. "Dan orang-orang Solo semuanya menyebut namamu," gitu. Saya bangga gitu. Saya bangga menyebut namanya dengan konotasi itu baik gitu ya, bukan menyebut nama tapi jelek semua, enggak gitu. Dan Ibu Dirjen menyampaikan itu ke saya, itu sebuah penghargaan tersendiri buat saya gitu ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena saya menggunakan karunia-karunia itu dengan baik gitu ya. Saya terus berusaha. Apakah saya nggak punya kekurangan? Pasti punya. Tetapi justru itulah saya mengevaluasi diri saya. Kemudian saya akan lakukan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi di kesehatan hari ini. Dan itu yang saya lakukan. Gitu ya. Dan ini kesadaran ini saya peroleh dari mana? Ya dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Dari firman Tuhan yang kita lihat hari ini, dari situlah kesadaran saya muncul dan dari situlah Tuhan begitu luar biasa gitu ya. Ketika kita sudah memiliki kesadaran itu untuk kita memuliakan Tuhan, membangun tubuh Kristus, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ini adalah sikap-sikap yang sangat penting ya untuk kita miliki sebagai hamba Tuhan. Dan kemudian kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sudah merancangkan agar hamba-hambanya ini bersatu dalam segala perbedaannya. Jadi entah itu berbeda karunianya, kita saling support, saling menghormati satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, untuk kita sama-sama membangun tubuh Kristus ini, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Dan Tuhan menghendaki agar semuanya mengerjakan bagiannya masing-masing untuk menggapai satu tujuan utama, yaitu kepentingan bersama tadi. Apa kepentingan bersamanya? Kepentingan bersamanya ya adalah dibangunnya atau pembangunan jemaat ini. Ini yang sangat penting yang harusnya kita lakukan. Ini menjadi satu pedoman untuk kita lakukan. Ya, ini momen yang sangat baik Bapak Ibu Saudara ketika kita menantikan ya, memperingati hari Pantekosta, dan disinilah kita akan berdoa dengan sepenuh hati Roh Kudus untuk mencurahkan segala karunia kepada kita, untuk kita bisa memuliakan Tuhan tidak hanya di gereja, di masyarakat, di pekerjaan, dimanapun. Dan kita memandang karunia-karunia yang kita peroleh, ataupun yang saudara-saudara kita peroleh, ini sama untuk kita saling melengkapi gitu ya. Untuk membangun jemaat ini harus saling melengkapi. Karena perbedaan ini justru menjadi sebuah keindahan gitu ya. Sebuah keindahan yang Tuhan rancangkan untuk kita hamba-hamba Tuhan, untuk kita jemaat Tuhan, untuk membangun sebuah bangunan yang kokoh, bangunan yang indah, yang itu dibangun ya di dalam Tuhan, yang itu dibangun di dalam pelayanan kita dengan segala karunia-karunia yang Tuhan curahkan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita ambil saat teduh. Mari bersama-sama kita ambil saat teduh di dalam ibadah sore hari ini. Kita merenungkan apakah kita menghargai sebuah perbedaan itu, apakah kita menghormati segala karunia yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, atau kita justru belum punya karunia dan hari inilah waktunya kita hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu,
Kau terutama di hidupku. Mari bersama-sama kita pujikan dari awal. Dengan sepenuh hati kita memohon kepada Roh Kudus. Untuk Roh Kudus boleh menaungi, boleh masuk dalam hati kita dan berkuasa di dalam hati kita. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika hari ini Engkau izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan setiap hati ini mau untuk dibentuk, mau untuk dikritik, mau untuk diubahkan Tuhan, hari demi hari lebih baik lagi Bapa. Dan Tuhan mungkin ampuni setiap kami Tuhan, yang mungkin tidak memaksimalkan setiap karunia kami, tetapi mulai hari ini Bapa, kiranya Tuhan taruh Roh Kudus di dalam hati kami, untuk kami mau hari demi hari lebih lagi Tuhan, untuk mengasah setiap karunia kami di dalam profesionalitas juga Bapa, supaya ketika kami menggunakan karunia kami Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang mungkin hari ini masih bingung, masih belum tahu karunia apa yang dia miliki, tetapi Bapa, kiranya Tuhan mencurahkan karunia-Mu Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu Bapa yang dengan sepenuh hatinya rindu untuk melayani Tuhan. Biarlah mereka Tuhan memiliki karunia dan mereka memanfaatkan karunia itu dengan baik untuk melayani Bapa. Dan kami juga Tuhan berharap, kami memohon kiranya Tuhan memberikan hati dan pikiran di mana kami boleh menyadari bahwa tidak ada karunia yang lebih tinggi daripada karunia yang lain, atau karunia yang lebih rendah daripada karunia yang lain. Karena kami mengerti hari ini Bapa, segala karunia yang Tuhan curahkan adalah alat bagi kami, media bagi kami, untuk kami boleh membangun jemaat ini Tuhan, untuk kepentingan jemaat ini Bapa, membangun tubuh Kristus ini supaya lebih kokoh lagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menambah-nambahkan bilangan di antara kami Bapa, untuk kami boleh lebih lagi di dalam melayani Tuhan, baik itu dalam pelayanan doa, baik itu dalam pelayanan penginjilan, baik itu di dalam pelayanan pemuritan, dalam pelayanan apapun Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh terus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan menutup bungkus setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, dan biarlah firman itu termaterai dalam hati dan pikiran kami, dan senantiasa berakar dan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, sampai Engkau temukan kami semua Tuhan serupa dengan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup ibadah dan doa penutup firman ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.